Jadi gigitan ular viper seperti ini tuh sangat menyakitkan teman-teman. Karena apa? Karena si taringnya itu sendiri sangat panjang teman-teman. Panjang gede ya? Panjang gede. Tah, hijaunya. Tah, kelihatan kan? Tah, kelihatan nggak? Tah, tah. Panjang teman. Jadi gigitan viper, jenis viper ini sendiri tuh, atau ini beludak ya, keluarga beludak juga. Nah ini bisa sangat menyakitkan teman-teman. Wis aya Chan, iya anti bisa. Oh anti bisa. Oke teman-teman, kembali lagi di channel gua, di channel Arah Jelajah teman-teman. Oke teman-teman, kali ini gua berada di area hutan jati ya teman-teman. Yang mana hutan jati ini teman-teman, menurut warga sekitar di area hutan jati ini, yang mana warganya ada di sebelah sana ya. Nah di sini dekat dengan kebun jati atau hutan jati teman-teman. Dan ada persawahan juga di pinggirannya teman-teman. Nah jadi hutan jati ini begitu lebat teman-teman ya. Nah menurut warga yang sering memasuki area sini, area hutan jati ini, entah itu untuk pergi ke ladang teman-teman, atau untuk pergi untuk mencari rumput teman-teman ya, sering menemukan ular tanah ya, atau ular gibuk. Bahkan di pinggiran sungai juga sering menemukan ular-ular uling teman-teman ya. Nah jadi di kali ini atau di konten ini teman-teman, gue bakal explore area hutan jati ini teman-teman. Jadi bagaimana kelanjutannya atau kedepannya kayak gimana, gue menemukan apa di sini ya teman-teman. Jadi ikutin videonya sampai selesai. Oke ya. Serangga Bil. Oke teman-teman, di sini ada serangga ya teman-teman ya. Nih, ini serangga. Ini kalau di kita tuh dibilangnya tuh serangga ini Bil, bangbung ya Bil ya. Bangbung hidung. Nah ini yang dibilang bangbung hidung itu seperti ini teman-teman ya, bangbung hidung atau serangga. Atau kita waktu dulu tuh dibilangnya ini biterbok ya Bil ya Ming. Nah ya Bil ya. Biterbok mana? Nah anu loba warna. Oh warna anteanya. Nah kalau ini mah bangbung hidung teman-teman, atau serangga hitam ya. Nih teman-teman ya, Makan kotoran tuh. iya. Jadi kadang-kadang kita suka ngeliat tuh bangbung atau serangga ini tuh suka ngegulung kotoran teman-teman, kotoran ini, Sapi. kotoran sapi.
Buset. Kencang banget. Jatuh satu. Nih. Sekarang gua ngambil yang ininya teman-teman, yang jantannya. Ya. Tuh, tadi ada 2 di sana di atas. Nah, gua ngambil yang jantannya. Nih suaranya tuh. Kayak suaranya. Tuh, ada suaranya kan. Nah, kalau ininya teman-teman, jantan nih. Soalnya apa? Dia mempunyai ini nih, pucuk ini nih. Kayak tanduk. Nah, kalau yang tadi jatuh itu dia tidak memiliki tanduk, teman-teman. Itu betina, ya. Jadi kalau yang betina kadang-kadang gue suka ngelihat ini. Aduh, jatuh. Suka ngelihat. Nah, ya. Kalau yang betina tuh kadang-kadang sering ngelihat suka ngerol ini, Bing. Ngerolin tai ya. Kotoran teman. Jadi sama dia tuh kayak di gini gitu, kayak bola gitu teman-teman. Digulung. Ya? Digulung. Nah, jadi dia berada di pohon sana. Nah, itu juga kulitnya habis. Karena dia juga kadang-kadang memakan kulit-kulit ini pohon Ming tuh. Nah, dia kebanyakan di pohon-pohon berduri nih. Ini kan pohon berduri. Nih ya. Jadi kayak pohon putri malu, cuman ini gede banget nih pohonnya. Pohon putri malu mungkin sejenis pohon putri malu juga atau pohon berduri ya. Nah, jadi kadang-kadang suka hinggap di sana teman untuk memakan kulit-kulitnya. Ini dia kulitnya habis nih. Coba biar dijumbil. Nih. Nah, ini habis sama serangga ini. Nih, tuh habis kan? Kelihatan nggak? Nah, itu tuh, sip. Ya, ini habis sama ini, sama serangga ini. Ya, teman-teman. Tadi yang ini jatuh ke situ, yang betina. Ini naik. Nih, yang tadi yang betinanya ke sini. Jatuh. Nah, ini. Nah, ini yang betinanya teman-teman. Nah, jadi kita bisa ngebedain ya betinanya. Nah, ini betinanya nggak ada tanduk teman-teman. Nih, nggak ada tanduk. Kalau tadi kan yang jantan ada tanduknya. Nah, yang sering ngegulung kotoran atau tahi ini teman-teman. yang betina ini, ya. Mungkin teman-teman pernah ngelihat atau sering ngelihat ya. Biasanya di area ini sih, di area ternak gitu ya, yang ada hewan ininya gitu, hewan sapi gitu teman-teman, atau di kandang-kandang sapi. Ini namanya bangbung hidung kalau di tempat kita, atau serangga hitam ya. Dia nggak mau teman-teman. Ya, gue balikin lagi ke asalnya teman-teman ya. Oh, no, dia lagi makan juga tuh, lagi dimakanin. Oke teman-teman ya, yuk lanjut yuk. Oh, jadi iya bel. Jadi iya tadi. Oh, jadi nah iya area itu bel. Jadi teman-teman, seperti yang gua bahas, ayo sambil jalan aja. Seperti yang gue bahas tadi di awal acara ya, atau di awal video, yang kata gue bilang ada persawahan tuh ya seperti ini teman-teman ya. Jadi dibilang persawahan sih bukan, mungkin bisa juga dibilang area sawah, cuman kecil ya, areanya cuma sakit doang, sepetak doang teman-teman ya. Jadi untuk warganya sih dia ada di sana tadi di depan sebelum kita masuk ke area sini ya. Mungkin warga yang kesini tuh sering atau kadang-kadang menemukan ular ini teman-teman. Kalau di situ dibilang itu ular belang gitu. Tapi kalau menurut gue sih lemah. Ore lemah ongkoh, ore ulang ongkoh gitu, ore belang. Tapi kalau orang sini tuh taunya tuh ular ini teman-teman, ular belang gitu. Dibilang itu ular belang atau ulang gitu. Padahal kan kita tahu sendiri ular belang atau ular ulang itu kan ada 2, antara weling dan ulang teman-teman ya. Jadi kalau mereka tuh bilang itu ular belang gitu di sini. Sering menemukan, kadang-kadang bukan ular itu juga, kadang-kadang ular ular tanah, gibug, Bil. Nah, kita bisa ngeliat kan di situ area persawahannya. Nah, di area sini tuh hutan jatinya teman-teman ya. Oke, lanjut Bil. Ada Bil di rongos-rongos kitanya teman-teman, hati-hati ya di area
apalagi ini banyak dedaunan keringnya, serapah kering ini, karena ular-ular rodos atau ular-ular gibuk atau rhodostoma teman-teman berkamuflase di area atau di bawah-bawah daun seperti ini teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati ya untuk ke area seperti ini ya. Nah jadi menurut warga anu di harteu tuh sok manggih di ieu dihandapkeun kosita. Jadi sokan ieu gitu ngajepak gitu. Nah jadi teman-teman warga di sekitar sini tuh kadang-kadang yang menemukan di area hutan jati ini tuh suka berada di bawah-bawah sini teman-teman, kata menurut warga ya. Nah jadi ketika mereka sedang merenak atau mencari rumput melalui area sini teman-teman, nah karena suka menemukan si ular itu gitu, rodos itu teman-teman ya, yang mana ya cukup berbahaya juga bagi kita teman-teman ya, ular-ular seperti itu. Yuk lanjut yuk. Jadi daun-daun kering seperti ini juga teman-teman yang dimanfaatkan untuk ini kayu bakar ya, untuk apa oleh warga ya. Jadi tangka-tangka kosnya bil dijual dia kayu bakar ya, kayu bakar yang warga diurutnya. Ini daun garing begini yuk. Hah? Tuh orang kari itu lain nya ikan putu kari oh ini teman-teman nih nya cuy jum sok tah ya sok, tapi kok kaku sih terus anak coba coba kayu cuit pakai itu hook coba bisa nggak? Ini tapi kaku tuh kade kaku ge macet deh kaku be kaku tuh kaku tuh pae tuh pae mati teman-teman, pae dia gibug lain lain iya gibug rhodostoma iya tuh. Oh iya tuh iya rhodostoma teh ya teman-teman. Ini yang disebut ular rhodostoma ini teman-teman ya, tapi ini keadaannya kaku teman-teman. Tuh pae jadi mati ya, pae itu pae tuh peot lagi peot oh iya pae kuno. Ini kita nemu udah keadaan seperti ini teman-teman ya. Nah ini yang dibilang ular rhodostoma tuh ini teman-teman ya, cuman kita nemu dalam keadaan kaku atau mati. Di deket ambil aja nih pae tenanon kamu hirup masuk bantuin tuh. Nah ini ular rhodostoma seperti ini teman-teman, atau nama ilmiahnya tuh apa namanya, Caloselasma rhodostoma ya, Caloselasma rhodostoma. Nah atau nama lokalnya tuh ular gibug teman-teman, bisa dibilang ular bandotan, ular lemah teman-teman, atau ular gibug. Itu nama sebutan warga sekitar ya teman-teman, atau warga apa sebutan warga lokal. Sedangkan kalau misalkan nama ilmiahnya tuh Caloselasma rhodostoma ya. Ini jenis keluarga Piperidae teman-teman, dan memiliki taring yang cukup panjang teman-teman. Berbisa ya? Tingginya berbisa tinggi, cuman mainnya mengandung ibil. Nah ini memiliki sifat bisa atau berbisa hemotoksin teman-teman ya, menyerang sel darah merah ya. Jadi yang mana efek gigitannya tuh bisa menyebabkan disfungsi jaringan teman-teman, seperti pembusukan bil. Jadi efeknya tuh pembusukan
area sekitar yang terkena gigitan ya. Jadi bagian terparahnya tuh bisa menyebabkan bisa diamputasi, buruk Bil. Jadi untuk menyebabkan kematian itu sendiri sekitar 2% lah ya. Jadi kemungkinan untuk meninggal karena gigitan ular ini tuh sangat jarang ya. Jadi sekitar 2%. Bahkan yang memiliki imun yang rentan atau misalkan seperti yang tergigit itu orang renta atau yang sudah tua, nah itu bisa juga kemungkinan meninggal karena imunnya yang kurang kuat ya teman-teman, atau imunnya tuh yang sudah melemah teman-teman. Nah, dan ular ini sendiri pun panjang maksimal bisa mencapai 71% hingga 70 cm atau 90 cm teman-teman. Cenderung lebih besar betina dibandingkan dengan jantan ya, ukurannya itu sendiri. Kalau ini bisa lebih panjang lagi teman-teman, untuk ininya panjang tubuhnya. Dan ular ini pun memiliki taring yang sangat panjang teman-teman, tapi ini kayaknya bisa kaku Bil, jika ada Bil nih adik Selila Chan nih Pak. Dia memiliki taring yang sangat panjang teman-teman ya. Ini udah mati sih tuh. Jadi gigitan ular Piper seperti ini tuh sangat menyakitkan teman-teman. Karena apa? Karena si taringnya itu sendiri sangat panjang teman-teman. Panjang gede ya? Panjang gede. Tah, hijaunya. Tah, kelihatan kan? Tah, kelihatan nggak? Tah, nah, panjang teman. Jadi gigitan Piper, jenis Piper ini sendiri tuh, atau kalau ini beludak ya, keluarga beludak juga. Nah ini sangat menyakitkan teman-teman. Wis aya Chan, iya anti bisa. Oh anti bisa bio ini teman-teman, biosep ya. Untuk anti bisa biosep, karena biosep itu untuk jenis racun atau anti bisa racun ular rhodostoma atau kobra Jawa teman-teman, atau ular ulang ya, atau ini ular ulang. Hujannya banyak, gerimis. Oke teman-teman, kayaknya suasana juga udah mulai turun hujan teman-teman ya. Jadi kita ada di dalam di dalam kebun atau di dalam luar ambil. Kagak spile. Oh iya orang itu jelas dulu. Kalau ada sih taknya tuh cair. Tapi spicy. Dia teman-teman ini posisi udah mati ya. Biarin deh di sini. Ini udah mati juga. Ya. Keluar cair. Oke teman-teman, mungkin sedikit banyaknya tentang ular rhodostoma atau pengetahuan gue ya teman-teman. Jadi bila mana teman-teman ingin mencari lebih tahu lagi tentang ular rhodostoma atau ular gibuk ini atau ular tanah ya, teman-teman bisa mencari atau bisa referensi di sumber-sumber lain teman-teman yang terpercaya ya. Di sini juga gua edukasi ilmu yang gue punya atau sedikit banyaknya ilmu yang gue punya buat teman-teman semua ya yang belum paham ular rhodostoma atau ular gibuk. Karena ular rhodostoma tuh atau ular gibuk tuh banyak versi teman-teman. Jadi banyak versi bilangnya tuh, ada yang bilang ular gibuk, ular tanah, ular rhodostoma, ada yang bilang ular ular bandotan ya gitu. Jadi ular itu satu ya, ular ini gitu. Jadi ular tanah ini ya ini gitu. Jadi versi orang tuh bermacam-macam untuk beda-beda. Penyebutan untuk bahasa atau penyebutan ular ini tuh banyak teman-teman, beda-beda ya. Dan ular ini pun beredar dari Asia Tenggara ya, maksudnya dari Asia Tenggara tuh antara Malaysia, Thailand hingga Indonesia teman-teman. Dan untuk wilayah Indonesia sendiri penyebarannya tuh di area Pulau Jawa teman-teman, entah itu Jawa Barat atau sekitaran Pulau Jawa Timur hingga Jawa Tengah ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sedikit pembahasan atau tentang ular gibuk ini di area Jati, hutan Jati ini teman-teman. Sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Karena di sini juga udah mulai hujan teman-teman, udah mulai gerimis. Jadi gue bergegas untuk pulang. Ya terima kasih semuanya. Like, subscribe, dan komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya dan di konten berikutnya di channel Arah Jelajah. Dan sampai jumpa.